Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal 23 ayat 13 sampai 35. Sebelumnya, mari kita mendengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah, dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan, seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular, dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur lagi. Ketika saya membaca Amsal 23 ini berulang-ulang, Tuhan gerakkan hati saya di ayat 22 sampai 25. Amsal 23 ayat 22 sampai 25 berkata, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar dan akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Saya sempat bertanya kepada orang tua saya, apa yang orang tua harapkan dari anaknya yang dapat menyenangkan hatinya. Yang pertama, jadi anak yang takut akan Tuhan. Yang kedua, sayang orang tua. Dan yang ketiga, jadi berkat bagi semua orang. Lalu, hal apa yang diperbuat anak yang dapat membuat orang tua sedih? Yang pertama, murtad atau meninggalkan Tuhan. Yang kedua, tidak sayang orang tua. Dan yang ketiga, jadi benalu atau toksik di mana saja. Pada Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian.
ayat ini sangatlah menarik. Apakah arti dari ayat ini? Jika kita bersalah, kita beli kebenaran itu dengan uang sehingga kita jadi bebas tidak bersalah. Bukankah itu artinya suap? Jadi sudah pasti bukan. Tetapi arti kebenaran di sini adalah ada harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah satu-satunya jalan dan satu-satunya kebenaran dan satu-satunya kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Jadi, untuk mendapatkan kebenaran itu ada harga yang harus kita bayar, yaitu Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Jadi ketika kita sudah tahu kebenaran itu, kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Walaupun dengan membayar harga, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Dengan begini, kita menjadi pengikut Tuhan Yesus dan melakukan segala perintah dan pekerjaan Yesus. Yohanes 3 ayat 20-21. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jika kita menjalankan ini, maka apa yang diharapkan orang tua, apa yang dapat menyenangkan hati orang tua, akan terjadi. Jadi, terus pertahankan kebenaran itu sebagai milik yang paling berharga. Jangan sampai kita menjualnya. Sudah seharusnya kita membagikan kebenaran itu kepada teman-teman, bukan malah kita menjual kebenaran itu dengan hal yang merusak. Maka dari itu, kita jangan sampai jatuh ke dalam kesenangan sesaat, seperti nasihat pada ayat 21, 22, dan 30-31 mengenai peminuman anggur. Memang kita tidak meminum anggur atau alkohol, tapi apa yang membuat kita menjadi pemabuk sehingga lupa pada segalanya? Wanita, uang, kerja, dan handphone. Atau apa? Saat itu kita mabuk akan apa? Mari ambil waktu sejenak lalu doa mohon ampun pada Tuhan. Kita mau pilih yang mana, teman-teman? Kalau saya pilih untuk hidup takut akan Tuhan. Kita sangkal diri dan pikul salib kita setiap hari. Dengan begini, saya bisa mendapatkan apa yang setiap orang tua harapkan dari anaknya. Sebagai penutup, saya dapat ayat ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.